Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasul husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahmakumullah. Judul kajian kita pada kesempatan ini adalah kiat berinteraksi dengan hadis nabawi, atau dalam bahasa Arabnya kaifa nata'amalu ma'a sunnatin nabawiyah. Hadis dan sunnah ini sama ya, walaupun secara bahasa berbeda, tetapi secara istilah sama maksudnya. Hadis secara bahasa bermakna khabar atau berita, informasi atau hal yang baru. Sedangkan sunnah secara bahasa bermakna thariqah atau cara. Juga bisa bermakna sirah atau perjalanan. Nah, masing-masing sama maknanya, yaitu ma'udhifa ila rasul, segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu berupa perkataan, au fi'lin ataupun perbuatan, au taqririn ataupun ketetapan, au sifatin ataupun sifat, khalqiyah atau khuluqiyah, baik itu sifat secara fisik ataupun dalam bentuk akhlak beliau. Inilah macam-macam hadis ataupun sunnah. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, apakah itu bentuknya perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat ya. Ketetapan ini adalah perilaku sahabat yang disaksikan oleh baginda Rasulullah dan beliau membiarkan, tidak melarangnya, sehingga itu menjadi sebuah takrir ataupun ketetapan. Karena pada dasarnya ketika Rasulullah SAW membiarkan perbuatan yang dilakukan sahabat, berarti itu boleh atau legal, karena pada prinsipnya beliau tidak akan membiarkan kemungkaran yang terjadi di depan matanya. Ketika beliau membiarkan, berarti itu hal yang diperbolehkan, maka bisa menjadi sebuah sandaran hukum. Nah, dulu mungkin pernah saya sampaikan ya tentang sudut pandang yang berbeda antara ulama hadis dan ulama usul fikih dalam memposisikan hadis ini. Bagi ulama hadis atau disebut al-muhadditsin, para ulama yang konsen dalam bidang hadis, 4 hal yang disandarkan kepada beliau itu bersifat mutlak ya, semuanya. Baik itu beliau pada saat belum menjadi rasul ataupun sudah menjadi rasul. Sementara para ulama usul fikih itu memposisikan atau mendefinisikan hadis nabawi itu adalah dengan catatan mimma yasluhu an yakuna dalilan, yang bisa menjadi rujukan dalil, bisa menjadi dasar hukum. Konsekuensinya adalah bahwa bentuk penyandaran itu sesudah diangkatnya Rasul sebagai Rasul,
Ketika belum diangkat menjadi Rasul, maka beliau manusia biasa yang perkataan, perbuatan, ketetapannya tidak bisa menjadi sandaran hukum. Sandaran normatif boleh, silahkan, selama tidak ada revisi ya, di kemudian hari. Misalnya tentang akhlak beliau yang baik ya, sejak beliau lahir sampai dengan selamanya, sampai beliau wafat, beliau memiliki akhlak yang baik, sehingga ya dalam kajian sirah nabawiyah sudah banyak kita kupas. Beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Banyak pedagang ataupun orang-orang kaya di Arab sana menitipkan barang dagangannya kepada Rasulullah ketika mereka mau keluar kota atau mereka mau safar dalam waktu yang lama, maka dititipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Itu karena beliau terkenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Sehingga pada saat beliau akan berhijrah, itu sahabat yang diamanahi untuk mengembalikan titipan-titipan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di samping beliau punya tugas untuk menyamar ya dalam tanda kutip sebagai Rasulullah yang tidur di atas tempat tidurnya, tapi pada saat berikutnya beliau punya misi untuk mengembalikan segala macam titipan dari orang-orang Arab pada saat itu. Nah, itu contoh ya, beliau seorang yang bagus, yang bisa dijadikan sebagai standar dalam bidang apa? Ya akhlaknya, kemuliaan, budi pekertinya. Baik, kita kembali kepada cara kita berinteraksi ya. Ini penting untuk kita fahami, karena ketika kita ingin mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala ya, dalam kehidupan ini, kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bagaimana cara menempuh jalan yang lurus dalam kehidupan ini, sementara banyak sekali fitnah, cobaan, rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya resepnya adalah dengan mengambil atau menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai petunjuk. Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, yang kalian tidak akan tersesat sesudahku selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Yaitu apa? Kitab Allah wa sunnata rasulihi, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Dua inilah yang menjadi modal utama dalam kehidupan. Persoalannya adalah saat ini terjadi realita di masyarakat kaum muslimin dengan berbagai macam latar belakang sudut pandang, yang itu latar belakangnya macam-macam, apakah faktor budaya, pemikiran, ataupun segala macam pengaruh, sehingga yang terjadi adalah banyak perbedaan pendapat. Masing-masing kelompok mengklaim bahwasanya mereka mengikuti, menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai petunjuknya, sebagai dalil hukumnya. Padahal Al-Qurannya sama, hadisnya sama, semuanya mengklaim telah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk, sebagai dasar hukum. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas ini 4 standar sumber hukum ya. Yang lainnya itu tambahan-tambahan yang ada perbedaan pendapat, tapi 4 ini yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi persoalannya, fakta yang di lapangan, banyak perbedaan dalam memahami ayat-ayat, kemudian juga hadis-hadis, sehingga apabila kita tidak punya pegangan, tidak punya prinsip yang benar,
maka kita menjadi terombang-ambing. Karena masing-masing kelompok mengaku yang paling benar, yang paling tepat, sementara yang lain masih diragukan. Nah, inilah yang perlu untuk kita pelajari bersama ya, supaya kita punya wawasan yang utuh bagaimanakah memahami ayat Al-Quran. Itu ada ilmunya sendiri ya, dalam ilmu tafsir. Kemudian bagaimanakah kita berinteraksi dan memahami hadis Nabawi, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini insyaallah ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, karakteristik sunnah Nabi Muhammad SAW ini kalau kita simpulkan ada 3 ya. Yang pertama, bahwa sunnah atau hadis Nabawi ini merupakan manhaj yang syamil. Manhaj itu artinya konsep atau sistem. Syamil artinya komprehensif, yang menyeluruh, yang utuh, yang lengkap. Yaitu apa maknanya? Mencakup semua kehidupan manusia, baik aspek vertikal, horizontal maupun dari sisi kedalamannya. Apa makna aspek yang vertikal ini ya? Jadi vertikal ini maknanya adalah bisa itu kita mani hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kemudian horizontal juga bisa bermakna hablum minan nas, interaksi kita dengan manusia. Tetapi yang dimaksud aspek vertikal ini adalah aspek yang panjang, yang tidak terbatas. Bahwasanya sunnah nabawiyah ini meliputi waktu kehidupan manusia itu sendiri, sejak di alam ruh, kemudian di alam janin, sampai dengan meninggal dunia. Ini dicakup oleh sunnah nabawiyah ini. Hadis-hadis Nabawi banyak yang berbicara tentang aspek kehidupan manusia, yang mana dunia ini hanya sebagian kecil saja, tetapi yang lebih panjang adalah nanti ya, hidup sesudah mati itu. Kemudian horizontal ini maknanya adalah melebar, maksudnya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di mana saja. Apakah kita di masjid, ataukah di rumah, di tempat kerja, di jalan, itu dibahas di dalam sunnah nabawiyah ini. Contoh kecil, pada saat kita di rumah, kita diperintahkan untuk menghidupkan adab-adab Islami. Yang kecil saja, adab makan minum, itu kan hal yang sepele, tetapi ada adab Islaminya, dan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jangan sampai pada saat kita sudah punya anak-anak, bahkan sebagian kita sudah banyak yang punya cucu ya, itu tidak mengajarkan adab makan kepada anak-anak. Sehingga apa? Mereka ya makan ya biasa saja, tidak pernah mengawali dengan basmalah ya. Makan sambil jalan-jalan, sambil lari-lari, makan yang tidak punya etika. Nah, seperti itulah ya. Ini hal-hal yang kecil ya, yang terkait dengan masalah tempat di mana kita berada. Adab di rumah berbeda dengan adab di masjid. Di rumah itu adalah privasi kita, kita punya otoritas, dan itu pun juga ada sekat-sekatnya, sehingga dalam mendesain bangunan rumah kan juga ada desain Islami seperti apa. Ada ruang publik, ruang tamu, dan sekitarnya itu ruang publik. Ketika ada tamu, maka sebisa mungkin tamu ini tidak bisa menjangkau pandangan matanya ke dalam isi rumah. Itu salah satu etikanya. Bagaimana caranya? Ya tentunya didesain, apakah ada sekat yang permanen atau yang tidak permanen, itu teknis ya. Tetapi
Itulah adabnya. Jangan sampai ketika siapapun yang datang kemudian dia bebas untuk melihat isi rumah, sehingga kalau tamunya laki-laki yang menerima kepala rumah tangga laki-laki, sementara istrinya nggak berkepentingan, kemudian mondar-mandir di belakang sana terlihat oleh tamunya, ini berarti tidak mencerminkan adab-adab Islami. Nah, itu sampai seperti itu diatur. Ada ruang keluarga yang itu juga semi privasi ya, dan ada ruang ya untuk makan ataupun untuk dapur dan sebagainya ya, yang itu mungkin ada pembantunya ya. Pembantu juga bukan keluarga. Kalau pembantunya perempuan maka harus juga dijaga adabnya dengan majikan laki-laki, tidak seenaknya, bukan mahram. Kalau pembantunya laki-laki juga dijaga adabnya dengan istrinya, dengan ibunya atau ibu rumah tangga. Jadi itulah salah satu contoh bahwasanya hubungan horizontal ya di sini mengandung hal yang lebar. Kemudian dalam maksudnya adalah dimensi kedalaman kehidupan manusia, meliputi tubuh kita, akal, roh, baik itu lahir ataupun batin, ucapan, perbuatan, bahkan sampai niat pun. Hadis masalah niat ini sangat populer ya. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya konsekuensi segala amal kita itu tergantung pada niatnya. Nah, ini masalah hati ya, kaitannya dengan iktikad yang ada dalam hati ini sangat mempengaruhi fisik. Kita semua hadir di sini secara fisik sama. Panjenengan duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan secara fisik sama, tetapi masing-masing berbeda pahalanya, tergantung pada niat yang ada di dalam hati kita masing-masing. Dan banyak sedikitnya pahala itu tergantung pada pertama sisi keikhlasan, yang kedua adalah sisi bagaimana kita memaksimalkan niat di dalam hati kita. Bagi yang murni duduknya panjenengan itu adalah untuk thalabul ilmi ya, dapat pahala mendapat ilmu, mencari ilmu. Bagi yang bertambah niatnya untuk iktikaf di masjid karena kita duduknya di masjid, maka panjenengan menambah pahala iktikaf. Bagi yang punya niatan untuk menambah tali silaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, silaturahim di antara panjenengan, maka menambah pahala ukhuwah, pahala silaturahim. Bagi yang punya niatan untuk melaksanakan apa yang kita dapatkan, saya belajar untuk mengerti, sesudah mengerti saya akan sampaikan nanti ke keluarga, ke istri saya kalau tidak ikut ke sini, ke anak-anak saya. Nah, maka itu sudah ada catatan yang lebih pahalanya daripada yang niat yang pertama tadi. Banyak sedikitnya pahala itu tergantung pada niat yang ada dalam hati kita. Nah, itulah ya masalah Islam yang diatur di dalam hadis ini luas pembahasannya. Yang kedua, bahwasanya ciri sunnah nabawiyah ini adalah manhaj yang mutawazin, artinya seimbang. Artinya keseimbangan antara rohani dan jasmani, antara lahir dan batin, akal dan hati, dunia dan akhirat, antara idealitas dan realitas. Kita ini harus memiliki idealitas, memiliki sesuatu yang sifatnya ideal, yang normatif, punya prinsip, tetapi juga melihat realitas, realistis, karena segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun perkiraan kita. Ini harus seimbang. Orang yang idealitasnya tinggi
dan tidak bisa berdamai dengan realitas, maka dia itu akan memiliki sifat yang kaku, yang saklek, dan satu saat dia akan frustasi karena melihat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan normatif dalam Islam. Dalam dunia kerja misalnya banyak sekali praktek-praktek suap misalnya, banyak sekali praktek-praktek saling menjegal sana sini, banyak sekali praktek korupsi dan sebagainya. Maka dia nggak bertahan lama, dia frustasi, dia sudah resign saja, dia sudah nggak betah ya, dan milih yang lainnya. Padahal kalau semua kaum muslimin apatis, tidak memasuki wilayah-wilayah kerja yang sifatnya itu sektor publik pelayanan, yang tentunya di sana ada birokrasi, maka nanti yang masuk ke wilayah kerja itu adalah orang-orang yang jauh lebih rusak mentalnya. Nah, di sini perlu keseimbangan antara idealitas dan realitas. Kalau orangnya hanya realistis saja, tidak punya idealita apapun, dia menjadi orang yang pragmatis, oportunis, yang hanya memanfaatkan situasi untuk dirinya sendiri, materialis, hanya bersifat untuk keuntungan, mendapatkan materi saja. Nah, ini diatur ya di dalam hadis ini, ada keseimbangan antara hal yang idealitas dan realitas. Kemudian cita-cita dan realita, teori dan aplikasi, yang gaib dan yang tampak, kemudian kebebasan dan tanggung jawab individu dan kelompok ya. Inilah ya manhaj ataupun konsep keseimbangan ya. Islam ini menghargai kepemilikan individu, tetapi jangan berlebihan ya, jangan karena mementingkan kepentingan pribadi sehingga dia bakhil, tidak berbagi dengan yang lain. Dan juga kebalikannya, Islam menghargai ataupun menempatkan kebersamaan, tetapi juga tidak berlebihan ya. Kalau dalam konsep ekonomi itu Islam ini memiliki spesifik pertengahan ya. Pokoknya konsepnya pertengahan antara konsep ekonomi sosialis yang menyamaratakan masing-masing tidak punya hak ya, pokoknya hak bersama semua, itu adalah konsep ekonomi sosialis. Kalau sisi politiknya adalah komunis itu, kalau ekonominya sosialis. Nah, kemudian juga di antara ekonomi kapitalis yang hanya menjadikan materi sebagai kiblatnya, sebagai tujuannya, yang siapa yang punya modal itu yang menang. Nah, jadi misalnya saya diskusi sama kawan itu tentang beberapa travel umroh yang murah-murah tetapi tidak bertahan lama karena ya sistem yang mereka bangun dimatikan oleh para pemodal besar, yang mereka juga bergerak dalam bidang travel umroh itu, dan mereka sudah mainnya sudah bertahun-tahun, dan sebagian juga orang non muslim ya, semata-mata itu bisnis. Sehingga bagi para pemilik travel umroh yang memberikan pelayanan murah ini nggak bisa bertahan lama, dan akhirnya kukut dan bahkan dikriminalisasi, dipenjarakan karena memang tidak bisa memberangkatkan jamaahnya karena sistemnya dipersoalkan tadi ya, dirobohkan oleh kekuatan kapitalis itu. Nah, ini agak rumit ya bicara tentang masalah itu. Nah, jadi Islam ini berada pada pertengahan, menghargai kepemilikan individu dan juga menghargai kepemilikan kelompok secara seimbang. Nah, kemudian ini sikap mengikuti contoh Nabi yang bahasa Arabnya adalah ittiba.
dan mengada-ada atau ibtidak. Ini agak sensitif ya. Dulu pernah saya sampaikan materi secara berkelanjutan masalah bid'ah ya. Paling tidak ada 5 pertemuan di situ. Ini bisa kita harapkan menjadi pondasi ya. Bagi yang panjenengan tidak sempat ikut, bisa mengakses di channel YouTube saya Inhana TV itu direkam ya. Saya rekam materi-materi itu dan juga PowerPoint-nya, bisa diikuti tentang pemahaman masalah bid'ah ini. Kalau yang tidak faham dalam melihat, membaca tulisan ini, wah ini dianggap mengada-ada ya. Bagaimana bisa menyeimbangkan antara ibtidak mengikuti contoh Nabi dan ibtidak yang mengada-adakan atau bahasa sakleknya membuat bid'ah itu? Bukankah bid'ah itu terlarang? Bukankah membuat hal-hal yang baru dalam agama itu tidak boleh? Nah, itu sudah kita bahas ya pada saat itu. Ada kalangan al-mudhayyikun yang saklek, yang letterlek, dan ada kalangan al-muwassi'un, kalangan yang longgar. Di mana kita berada? Ya pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Nanti lebih jauh ya pembahasan akan kita sebutkan ya konsep dan kaidah-kaidahnya. Karena yang mereka pakai ya, dalil sedikit untuk mereview ya, dalil yang mereka pakai tidak boleh mengadakan hal-hal yang baru dalam agama adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal baru dalam agama yang tidak termasuk darinya, maka tertolak. Ini hadis sahih. Hadisnya sahih, tetapi pemahamannya yang berbeda tadi antara kelompok yang ekstrim tadi, yang ketat, yang saklek, dan kelompok yang moderat ini. Kata-kata ma laisa minhu yang tidak termasuk dari agama itu, apakah merupakan syarat yang lazim, yang mutlak? Artinya adalah segala sesuatu yang baru pasti tidak termasuk dari agama. Ataukah kalimat ma laisa minhu yang tidak termasuk darinya itu adalah syarat qaid. Qaid artinya pengikat. Barang siapa yang membuat hal yang baru tetapi yang tidak termasuk dari agama, sehingga dia termasuk di antara mafhum mukhalafahnya ketika orang membuat hal yang baru yang tidak bertentangan dengan agama, maka itu tidak tertolak, itu mafhum mukhalafahnya. Bisa difahami atau agak bingung ya? Ya biasalah kita cerna dikit ya. Jadi ini harus diluruskan atau dipahami secara benar, karena hadis ini secara tekstual benar, tetapi secara pemahaman bagaimana ini harus didudukkan permasalahannya. Kenapa demikian? Karena kita tertinggal atau terpisah ya, ditinggalkan Rasul kan sudah lama. Sekarang sudah tahun berapa? 1447 ya. Kita tambah dengan masa Nabi saat di Mekah kan 13. Jadi 1447 ditambah 13 tahun di Mekah, itulah masa wahyu risalah. Islam disampaikan, sehingga jauh dengan kita saat ini yang hidup. Jangankan kita saat ini yang jauh dari masa risalah, sejak zaman sahabat saja mereka yang mendengarkan langsung sabda Rasulullah, mereka salah faham. Sering saya contohkan ya, janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, di perkampungan Yahudi. Maka mereka berangkat, kelompok sahabat ini. Ketika sampai perjalanan, mereka belum sholat asar, sementara waktu ini mereka belum sampai di tujuan, waktu asar sudah mau habis.
Maka terbagi kelompok sahabat ini. Ada yang memaknai secara tekstualis, pokoknya kita harus sampai dulu di Bani Quraidah, walaupun waktu asar sudah habis nggak masalah. Yang penting sabda Rasul, kita harus sudah sampai di sana. Walaupun nanti masuk maghrib, sholat asar di sana nggak apa-apa, sudah saklek ini ya. Kelompok saklek tekstual. Kelompok yang kedua memahami secara kontekstual. Apa maknanya? Mereka pahami sabda Rasul ini memberikan motivasi pada kita untuk mempercepat langkah supaya kita sampai di tujuan di Bani Quraidah, perkampungan Yahudi itu sebelum waktu asar habis. Sehingga ketika sekarang sudah hampir masuk maghrib, kita belum sholat asar, ya kita sholat asar di sini. Nah, jadi ini kelompok yang kedua, kelompok kontekstual. Masing-masing sholat sesuai dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Dan ketika kelompok-kelompok ini menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana perbedaan pendapat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan semuanya, beliau biarkan, termasuk kan takrir tadi ya. Ketika persoalan perbuatan sahabat yang Nabi membiarkan, berarti kan sunnah takririyah kan. Nabi membiarkan, tidak memberikan teguran kepada sahabat yang sholat asar melebihi batas waktunya, dan juga tidak memberikan pujian kepada sahabat yang kontekstual yang sholat asar di tengah jalan. Semuanya dibiarkan. Ini pelajaran berharga bagi kita, bahwasanya dalam memahami hadis Nabawi ini yang dikedepankan adalah sifat ini yang nanti kita bahas, toleran ya, saling menghargai pendapat. Jadi ibtidah ini tidak semua hal yang bertentangan itu dilarang atau tidak termasuk dalam bagian agama. Jadi cara berpikirnya bukan cara berpikir yang saklek. Misalnya begini ya, kan sudah melewati bulan Rabiul Awal, biasanya di bulan Rabiul Awal kita pro kontra tentang maulid, walaupun sampai sekarang juga ada yang memperingati maulid Nabi ya. Nah, jadi mereka kelompok tekstualis ini ya, kelompok yang saklek ini berpikiran secara saklek. Pada zaman Nabi tidak ada maulid, pada zaman sahabat tidak ada maulid, sekarang ada maulid, maka maulid bid'ah. Itu kan kesimpulannya. Nah, coba sekarang kita berikan perbandingan ya, komparasi tentang zakat beras. Pada zaman Nabi tidak ada zakat beras, pada zaman sahabat tidak ada zakat beras, sekarang ada zakat beras. Apakah mereka berani mengatakan bahwa zakat beras itu bid'ah? Tidak kan? Nah, apa bedanya? Kenapa tadi tentang masalah maulid dikatakan bid'ah, tentang zakat beras tidak dikatakan bid'ah? Nah, inilah bedanya di mana? Bedanya adalah dalam menyimpulkan sebab terjadinya hukum itu apa, atau ilatul hukum, nanti akan kita bahas juga ya. Sebab terjadinya hukum itu apa, itu penting sekali supaya kita tidak terjebak pada kesimpulan yang saklek dan parsial. Parsial itu adalah sebagian ya, tidak menyeluruh. Ini syamil kan menyeluruh, kemudian mutawazin, seimbang. Ini persoalan zakat beras ini, ilat hukumnya adalah makanan pokok. Pada zaman Rasulullah SAW dan ya mungkin sampai sekarang, yang namanya makanan pokok orang Saudi itu ya bukan beras. Mereka pada zaman dahulu memakan gandum, memakan kurma, sehingga yang dikeluarkan zakatnya ya gandum dan kurma itu. Tetapi karena yang dimakan oleh masyarakat Indonesia beras, nasi, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita di sini.
Jadi ilat hukumnya itu adalah makanan pokok. Bagaimana dengan maulid Nabi ini? Maulid Nabi ini adalah ilatul hukumnya adalah taklim, memberikan pengajaran, pembelajaran kepada masyarakat tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sirah nabawiyah. Sehingga kan dulu pernah saya ilustrasikan ya, ketika ada flyer, ada background desain ya, yang mana kalau judulnya itu adalah kajian sirah nabawiyah, temanya menjadikan Rasul sebagai qudwah hasanah, maka mereka mengatakan ini sunnah, kajian sunnah. Nah gitu. Terus flyer berikutnya dengan desain yang sama tapi judulnya beda, yaitu apa? Peringatan Maulid Nabi dengan tema menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah. Mereka mengatakan ini kajian yang tidak sunnah, ini bid'ah. Kira-kira bagaimana? Ya, temanya yang diambil pembahasannya sama, hanya yang di atas itu berbeda. Mungkin mereka mengambil tadi ya, innamal a'malu binniyat tadi ya, barangkali ya. Mereka mengambil istidlal ya, membuat dalil tidak pada tempatnya ya. Jadi mereka menyimpulkan dalil tidak pada tempatnya itu. Ini kan sama. Jadi substansinya sama. Antara taklim yang biasa, dan kita akan selang-seling ya, saya berusaha supaya panjenengan bisa memiliki wawasan yang luas sehingga pembahasan sirah nabawiyah kita selang-selingi ya dengan tematik seperti ini. Kadang saya menyampaikan ini, kadang tafsir, kadang juga masalah akhlak ya, masalah adab, supaya selang-seling. Tetap kajian utamanya sirah nabawiyah ini supaya utuh ya, masih jauh pembahasannya sirah nabawiyah kita ini ya, masih belum hijrah ya, masih belum bagaimana fase Madinah, nanti masih panjang sekali ya. Jadi ini kajian supaya apa? Kita punya wawasan yang utuh dengan sirah nabawiyah, bagaimana biografi Nabi ini dari lahir sampai meninggalnya nanti, dan itu tidak terbatas oleh waktu. Kalaupun dibatasi oleh waktu, itu hanya teknis, persoalan teknis, bukan berarti kita membuat hal yang baru. Kenapa di bulan Rabiul Awal saja? Enggak, buktinya orang-orang memperingati Maulid juga sepanjang waktu ya. Sampai sekarang pun kemarin saya dapat berita ada kawan juga yang tasyakuran dalam rangka Maulid Nabi ya. Ini enggak ada batasan waktunya. Nah, Allahu a'lam. Ini contoh ya, mudah-mudahan bisa difahami dan bukan disalahfahami tentang keseimbangan antara ittiba dan ibtida ini. Karena ruangnya begini ya. Nah, ini agak melebar ya. Bid'ah ataupun hal yang baru ini perlu kita dudukkan permasalahannya ya. Dalam masalah ibadah itu, ibadah yang mahdhah itu bisa kita klasifikasikan antara ibadah mahdhah yang tauqifiyah, yang saklek pelaksanaannya, dengan ibadah mahdhah yang ijtihadiyah, yang itu adalah berdasarkan kesimpulan. Ya, contohnya banyak sekali ya dalam fikih sholat ya. Sholatnya ya, kita sholat tadi sholat maghrib, nanti sholat isya, itu sudah tauqifiyah jumlah rokaatnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu namanya ibadah tauqifiyah, saklek, persis, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, persis seperti itu. Tetapi bagaimana tata cara, kaifiyah, niatnya saja sebelum kita mulai sholat, niatnya apakah cukup di dalam hati ataukah kita lafalkan dengan niat lisan, itu sudah ijtihadiyah, ruangnya sudah ijtihadiyah berdasarkan hasil kesimpulan dari para ulama. Kalau jumhur mengatakan cukup di dalam hati, innamal amalu binniyat, karena niat itu perbuatan hati. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan perlu atau disunahkan untuk melafalkan
niat pada saat sebelum ibadah mahdhah, terutama sholat usolli fardhul maghrib, salat rakaat dan seterusnya, itu dilafalkan bukan wajib, bukan rukun, tapi itu sunnah untuk memantapkan dalam hati tentang niat pada saat melaksanakan maghrib itu memang 3 rakaat, dan itu adalah adaan pelaksanaan, bukan qadha. Kemudian dia mukim dan sebagainya dijelaskan di situ. Apa dasarnya? Dasarnya dari kias. Dikiaskan ibadah itu dengan niat pada saat talbiyah atau niat untuk ihram, baik itu niat untuk ihram umroh ataupun niat umroh atau niat untuk ihram haji. Labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan, labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan, itu dilafalkan secara lisan. Dan sepanjang hadis yang kita telaah, hanya niat untuk ihram itulah Nabi melafalkan niatnya. Ibadah yang lain tidak ada dilafalkan. Sehingga kita pilih yang mana ya, monggo. Panjenengan kersa secara yang nyaman pilih yang mana. Tapi kalau panjenengan memilih niat di dalam hati, jangan sampai panjenengan memberikan vonis bahwasanya yang niat dengan lisan itu bid'ah. Begitu maknanya ya. Silakan kita memilih kenyamanan secara pribadi, tapi hargai pendapat orang lain. Karena nanti hisab di akhirat itu kita pribadi-pribadi. Walaupun kita satu jamaah masjid ini, nggak bisa kolektif borongan, ya Allah nanti kami serahkan ketua takmir. Nggak bisa ya, hisabnya nanti pribadi-pribadi. Panjenengan ikut pendapat saya, nanti ketika di akhirat tidak bisa menyalahkan, dulu saya ikut Ustadz Imam begini, nggak bisa. Saya berlepas tangan, saya hanya memberikan rambu-rambu. Pilihan itu ada pada hati panjenengan sendiri, yang punya otoritas tanggung jawab dunia akhirat. Tidak bisa dilimpahkan kesalahan kepada orang lain. Baik, yang ketiga, manhaj atau konsep karakteristik sunnah Nabi itu memudahkan. Manhaj yang muyassar, memberikan kemudahan yang ringan, mudah dan toleran ya. Nah, inilah ya di dalam surah Al-Anbiya 107 ayat yang sering sekali kita jadikan sebagai dasar ya. Nah, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi itu sebagai rahmat, artinya apa? Kasih sayang. Sehingga penjelasan dari ayat ini ada hadis Nabawi yang berbunyi, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini hanyalah rahmat yang diberikan atau yang menjadi hadiah, yang menjadi hibah ya, bonus bagi kita semuanya. Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi kita semuanya, dan ini akan memberikan kebahagiaan ya kepada kita ya. Sehingga banyak hadis yang memberikan pesan yassiru wala tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru, berikanlah berita gembira, jangan menakut-nakuti. Nah, itu prinsip Islam. Ketika Rasulullah pada saat mendapat pilihan dalam sebuah perjalanan waktu ataupun pilihan opsi-opsi, maka beliau, kata Aisyah, memilih yang paling ringan selama itu tidak sampai pada hal yang dosa. Nah, inilah ya karakteristik sunnah nabawiyah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ada 3 penyakit yang harus dihindari dalam memahami atau berinteraksi dengan hadis nabawi ini. Sebagaimana hadis nabawi yang berbunyi yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu. Ilmu ini akan dibawa dan dipelihara oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka ini akan membersihkannya dari penyimpangan kaum ekstrim.
wantihalal mubtilin, manipulasi, pemalsuan dari kaum sesat, wa ta'wilal jahilin, dan penafsiran dari kaum yang jahil, yang tidak punya ilmu. Jadi ini adalah 3 hal yang harus kita hindari dalam berinteraksi dengan hadis Nabawi. Yang pertama, bahwa pada saat kita berinteraksi dengan hadis ini harus menghindari penyimpangan kaum ekstrim, mereka yang berlebihan dalam bab akidah, ibadah, dan perilaku. Jadi segala hal yang ekstrim, ya, ekstrim itu yang keras, yang kaku, yang mereka itu berlebihan dalam hal ini yang disebut dengan hulu. Nabi mengatakan iyyakum wal hulu fiddin, hendaklah kalian menjauhi sifat hulu dalam beragama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil hulu fiddin, karena rusak umat sebelum kalian disebabkan mereka berlebihan dalam bab agama. Hadis riwayat Ahmad, ya. Orang-orang Yahudi mereka mengkultuskan Uzair sehingga menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Orang-orang Nasrani hulu, berlebihan dalam memposisikan Isa sehingga menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Allah, dan itulah mereka disebut orang-orang yang musyrik. Di satu sisi walaupun mereka ahlul kitab, tetapi karena mereka melakukan, menduakan, berbuat syirik, maka mereka juga kaum musyrikin. Nah, jangan sampai, ya, jangan sampai kita memposisikan Nabi kita Muhammad SAW ini secara berlebihan, melebihi batas kemanusiaannya. Ini perlu untuk kita waspadai, ya. Jadi syahadat ini harus seimbang, ya. Sering sekali saya katakan, saya ingatkan, wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Kita bersaksi Nabi Muhammad itu hamba Allah, saat yang sama sebagai rasul. Jangan sampai kita hanya bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah saja, enggak, tapi beliau juga Abdullah, hamba Allah yang punya sifat kemanusiaan. Beliau juga sebagai manusia yang kadang-kadang, ya, dalam sirah nabawiyah pernah kita kisahkan ketika wahyu terlambat turun, beliau gelisah melakukan hal-hal yang agak membahayakan, ya. Ini manusiawi. Ketika peristiwa turunnya surat Abasa, beliau berdakwah dengan tokoh-tokoh Quraisy supaya mereka masuk Islam. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang buta matanya, beliau cuekin, ya, tidak memberikan apresiasi. Maka Allah langsung menegur dengan turunnya Abasa wa tawalla, itu yang sudah kita bahas juga, ya. Ini manusiawi, manusia biasa. Kita bersaksi beliau adalah Abdullah, tetapi saat yang sama beliau adalah seorang Rasul. Ketika beliau khilaf, Allah nggak membiarkan, Allah menurunkan peringatan, baik itu wahyu yang turun ataukah peringatan dari sahabat yang lain. Nah, jadi ini harus kita pahami, ya, tidak ekstrim dalam berakidah, dalam beribadah juga demikian, tidak boleh berlebihan. Kemudian dalam hal akhlak, perilaku. Yang kedua, yang kita hindari manipulasi orang-orang sesat yang disebut intihalal mubtilin, yaitu pemalsuan terhadap ajaran-ajaran Islam dengan membuat berbagai macam bid'ah yang jelas bertentangan dengan akidah dan syariat, yang disebut dengan bid'ah hakikiyah, bid'ah yang jelas-jelas bertentangan. Yang misalnya pernah saya contohkan, ada sebagian jamaah umroh atau jamaah haji yang pada saat di Masjid Nabawi itu tawaf di sekeliling Masjid Nabawi sebanyak 7 kali, sampai gempor mungkin. Jadi mengkiaskan tawaf di Ka'bah dibawa ke Madinah, ini nggak nyambung akhirnya, ya. Tawaf yang namanya kita keliling itu berpahala kalau kita kelilingi Ka'bah. Kalau yang kita kelilingi Masjid Nabawi, Masjid Istiqlal,
atau yang kita kelilingi kuburan itu bukan ibadah, atau yang kita kelilingi stadion silakan jogging, silakan untuk olahraga, tapi untuk mendapat takorup, dinilai takorup nggak bisa ya. Ibadah ini pada saat tertentu itu ada sisi tauqifiyahnya tadi ya, silahkan. Kalau itu adalah untuk beribadah secara khusus, berdiri, kita berdiri itu bernilai takorup, ibadah mahdhah. Kalau dalam sholat, kalau di luar sholat silahkan panjenengan mau antri di loket ya, apakah di puskesmas ataukah di rumah sakit antri beli karcis, mau berdiri mau duduk itu teknis. Jangan sampai, wah ini kan ibadah saya berdiri ya, untuk dapat pahala nggak bisa. Berdiri dikatakan takorup itu saat kalau mau sholat, pada saat dalam sholat, sebelum takbir dan setelah salam silahkan. Tidak ada paksaan, mau sebelum qomat, mau duduk atau berdiri nggak masalah. Mau setelah salam panjenengan mau ngapain silahkan. Sehingga ada sebagian kan diskusi, misalnya bagaimana sih hukum salaman kanan kiri setelah salam itu ya, ada yang mengatakan nggak ada dalilnya, bid'ah itu. Nah sehingga ini saklek ya tadi, karena Nabi nggak pernah mencontohkan betul. Tetapi kan kalau dirumuskan, yang namanya sholat kan definisinya itu mulai takbir, takbiratul ihram sampai salam, sehingga setelah salam sudah nggak ada ikatan sholat lagi. Apakah panjenengan mau salaman kanan kiri, mau ngobrol, mau buka HP, mau makan, mau menguap, nggak ada aturannya. Tetapi ya idealnya ya berzikir, beristighfar ya, itu idealnya. Tapi kalau ada yang darurat silahkan. Sehingga apa? Kalau kita di masyarakat ya monggo disesuaikan, tetapi jangan dibiasakan ya. Jangan membuat itu menjadi sebuah tradisi yang harus. Nah, itulah yang menjadi catatannya. Yang ketiga, penafsiran orang-orang yang bodoh atau takwil jahilin. Jadi mereka menafsirkan tidak pada tempatnya. Ini sekte-sekte seperti Qadariyah ya. Kemudian Murji'ah yang berlebihan. Mereka Murji'ah itu rojaknya itu berlebihan ya, sehingga kaum Murji'ah ini menganggap bahwasanya orang yang sudah muslim, yang sudah mukmin, seberapapun melakukan dosa, walaupun dosa besar itu imannya tetap sempurna. Itu namanya kaum Murji'ah. Berlebihan rojaknya, rojak itu optimisnya, dan khaufnya hampir hilang ya. Ini berlebihan ya. Kaum Khawarij, kaum Khawarij ini kaum yang biasanya agak ekstrim, seperti aliran ISIS yaitu Khawarij ya. Mereka suka takfir, suka mengkafirkan kepada sesama kaum muslimin. Ini hati-hati ya. Secara performa mereka luar biasa, madhar atau performa islaminya itu luar biasa. Tetapi mereka suka atau gampang dalam mengkafirkan, atau kalau lebih luas lagi gampang membid'ahkan. Nah ini agak sensitif juga bahasa ini ya, karena tidak ada hadisnya bid'ah. Nah, memang semudah itu, enggak semudah itu ya, jadi perlu untuk diteliti ya. Kemudian kaum Mu'tazilah ya, kemudian kaum Jahmiyah, Syiah Rafidhah dan sebagainya. Oleh sebab itu pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil ini sikap moderat wasatiyah, yaitu tidak berlebihan atau ekstrim, tidak menjadi kelompok sesat dan tidak menjadi kelompok yang bodoh. Kita berada di pertengahan, menggabungkan antara hal-hal yang positif, antara yang tauqifiyah dan ijtihadiyah, antara yang ittiba dan ibtidak tadi, kemudian antara yang tetap dan yang fleksibel. Nah ini pembahasan nanti insyaallah, mudah-mudahan masih ada umur panjang bagi kita, insyaallah akan kita teruskan pada sesi-sesi yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.